for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang kami angkat dari sebuah kasus, di mana di situ akan dijelaskan mulai dari kronologinya, kemudian apa yang akan dilakukan oleh perawat, dan juga konsekuensi hukum apa yang akan didapatkan. Nah, di sini saya sebagai moderator. Dan juga nanti di sini akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Ayu Hijrah, Devri Ferdian, Fitriansyah, dan juga Gilang Firmansyah. Oke, langsung saja. Baiklah, di sini saya akan membacakan kronologi pada kasus yang kami temukan dari kelompok kami. Kronologinya yaitu pada bulan Desember 2013 di Aceh, Ibu M membawa bayi L yang baru berusia 34 hari ke salah satu RSUD atas rujukan seorang dokter. Bayi mengalami diare dan dokter menyarankan untuk diinfus, namun seorang perawat yang masih praktek lapangan di rumah sakit tersebut melakukan kesalahan dalam memberikan obat ranitidin dan norages kepada bayi tersebut yang seharusnya diberikan kepada bayi yang lain yang sama dirawat di RSUD tersebut. Akibatnya, bayi dari Ibu M mengalami muntah-muntah dan lemas serta perut kembung. Semua tenaga kesehatan bertanggung jawab untuk keselamatan pasien, baik itu dokter yang meresepkan dan mendiagnosa, apoteker yang menyiapkan dan memberikan obat, serta perawat yang memberikan kepada pasien. Maka perlu dilakukan kerjasama dari semua tenaga kesehatan agar tidak terjadi lagi hal seperti kasus tersebut. Baik, selanjutnya ada apa saja sih yang seharusnya dilakukan oleh perawat agar tidak terjadi suatu kelalaian? Nah, di sini ada 6. Yang pertama ada dalam standar operasional prosedur, perawat harus terlebih dahulu memastikan identitas klien. Lalu yang kedua, menekankan kembali prinsip dan konsep komunikasi antar perawat dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga, bagi perawat yang melakukan tindakan individu sebelum melakukan tindakan keperawatan atau praktek keperawatan harus dengan ketelitian dan kecermatan. Lalu yang keempat, perlunya standarisasi praktek keperawatan yang dibuat oleh organisasi profesi dengan jelas dan tegas. Lalu yang kelima ada perlunya badan atau konsil keperawatan yang menyeleksi perawat sebelum bekerja pada layanan keperawatan atau melakukan praktek keperawatan. Yang terakhir ada memberikan segala ketentuan atau perundangan yang ada kepada perawat sebelum memberikan praktek keperawatan, sehingga setiap tindakan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara baik secara administrasi dan hukum. Jadi, apa konsekuensi bagi perawat yang salah memberikan obat kepada pasien? Jadi, ada undang-undang yang mengatur perawat dimuat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2019 tentang keperawatan. Adapun pengertian yang diatur dalam 1. Ayat 1 Undang-Undang Keperawatan bahwa pengembangan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Menurut seseorang, pasal 1 ayat 2, perawat adalah yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik dalam maupun luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan obat, perawat harus patuh terhadap 5 hak dan membantu mengawasi efek obat yang memberikan efek tersebut. Adapun 5 tepat yaitu meliputi tepat pasien, tepat obat, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat rute. Dan kesalahan dalam pemberian obat dapat dilakukan oleh setiap individu dalam proses pengobatan. Banyaknya terjadi kasus seperti ini, seperti kesalahan dalam pengkajian masalah yang dihadapi pasien, kesalahan perencanaan tindakan keperawatan ini, kesalahan pemberian tindakan keperawatan yang salah, kesalahan dokumentasinya, serta kesalahan pemberian obat-obat. Kesalahan dalam pemberian obat ini dapat mengakibatkan fatal dan sangat merugikan pasien baik fisik maupun materi. Baiklah, secara tidak langsung juga merugikan perawat, dokter, serta petugas medis lainnya karena bisa mendapatkan tuntutan hukum. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen kepada pihak rumah sakit karena mencerminkan buruknya mutu pelayanan rumah sakit yang diberikan.
Berkenaan dengan hal tersebut, juga dalam pertanggungjawaban hukum terhadap nursing error juga harus memperhatikan prinsip keadilan yang juga merupakan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Pihak dari tenaga kesehatan menjalankan kewajiban yang berlandaskan keadilan dan hak yang mendapatkan hak untuk keselamatan dan perlindungan hukum. Salah satu bentuk keadilan menurut Aristoteles adalah keadilan kumulatif yang merupakan keadilan yang diberikan kepada setiap orang yang merupakan hak bagi dirinya dan merupakan bagian dari setiap orang tersebut. Sebagai seorang perawat yang melakukan tugasnya di rumah sakit memiliki batasan dalam bertindak atau memberikan pertolongan. Ini dikarenakan perawat dalam melakukan tindakan harus atas dasar perintah dari dokter. Namun dalam kenyataannya pasien terkadang menyalahkan perawat dalam hal memberikan pertolongan, pemberian obat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, keadilan yang menjadi dasar agar perawat dan pasien dapat bersinergi tanpa harus menyalahkan tenaga medis. Dalam hal ini, perawat berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dilakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban hukum atas terjadinya nursing error dalam perspektif keadilan terhadap pasien.